Sosok penting dalam urusan naturalisasi ini bocorkan pemain keturunan akan datang ke Indonesia, siapa dia? Sosok penting dalam proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia, Hamdan Hamedan membocorkan akan ada beberapa pemain keturunan datang pada bulan Maret mendatang. Hamdan Hamedan yang menjabat tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, baru-baru ini membagikan informasi tersebut. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada pemain keturunan baru yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi, dia belum bisa menyebutkan pemain yang dimaksud. Kalau datanya masuk ya 3, tapi sepertinya 1 dulu yang datang. Namun kita lihat saja perkembangannya, ujar Erick Thohir kepada awak media. Pernyataan Erick Thohir tersebut diperkuat lewat unggahan story Hamdan Hamedan di laman Instagram miliknya. Bulan Maret mungkin bulan yang paling ditunggu-tunggu para supporter Timnas Indonesia. Pasalnya Timnas Indonesia akan kembali bermain dan yang pasti ada pemain baru yang akan datang. Tulisnya dikutip dari Instagramnya. Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar menggembirakan menjelang laga melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Soceros itu sedang menghadapi krisis pemain akibat badai cedera yang menimpa skuad mereka. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025, sebagai bagian dari matchday ke-7 Grup C. Situasi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia dalam upaya meraih poin di laga tandang. Hingga saat ini, 7 pemain utama Australia dilaporkan mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Mereka adalah Kusiniengi, Portsmouth; Thomas Deng, Yokohama F. Marinos; Harry Soutar, Leicester City; Jordan Bos, Westerlo; Conor Metcalfe, ST Pauli; Nestori Irankunda, Grasshopper FC; Alessandro Circati, Parma. Daftar ini masih bisa bertambah, mengingat beberapa pemain lainnya juga tengah diragukan tampil. Pelatih Tony Popovic tentu harus berpikir keras untuk menyusun strategi terbaik dengan kondisi tim yang pincang. Menurut laporan The West, Jordan Bos kemungkinan besar akan absen lebih lama akibat cedera hamstring. Bek kiri berbakat itu mengalami cedera saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège di Liga Belgia pada 10 Februari 2025 dan belum kembali bermain sejak saat itu. Sebelumnya, Bos juga pernah absen ketika Australia menghadapi Indonesia di Jakarta pada September 2024. Namun, setelah pulih, ia sempat tampil melawan Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain, meskipun tidak selalu bermain penuh. Selain badai cedera yang melanda pemain bertahan dan lini tengah, Australia juga terancam kehilangan Matt Ryan, kiper utama sekaligus kapten tim. Ryan mengalami cedera pinggul yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir bersama klub barunya, RC Lens di Ligue 1 Prancis. Sebelum cedera, Ryan tampil impresif dengan membawa Lens menang atas Angers 1-0 dan Montpellier 2-0. Namun, setelah absennya Ryan, Lens justru mengalami 2 kekalahan beruntun dengan skor 0-2 dari Nice dan Strasbourg. Absennya Ryan tentu menjadi pukulan bagi Australia, mengingat perannya yang sangat krusial di bawah mister gawang. Jika tidak pulih tepat waktu, Soceros harus mencari solusi cepat untuk mengisi posisi penjaga gawang. Di tengah krisis cedera, Australia mendapatkan sedikit kabar baik. Nestori Irankunda, pemain muda berbakat, telah kembali bermain setelah pulih dari cedera kaki. Pada laga melawan Servette di Liga Super Swiss pada 16 Februari 2025, Irankunda tampil gemilang meskipun Grasshopper FC kalah 1-2. Ia nyaris mencetak gol lewat sundulannya yang mengenai mister gawang dan berperan dalam proses gol timnya setelah dilanggar oleh kiper lawan. Timnas Indonesia terus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, menyatakan optimismenya bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk melaju ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Namun, persaingan di grup ini sangat ketat. 4 tim, termasuk Indonesia, memiliki poin yang sama, yakni 6.
Dengan masih tersisa 4 pertandingan, peluang semua tim untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Denny Lanzaat menilai timnas Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan dan punya peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus melewati babak keempat kualifikasi. Kami bisa merasakan antusiasme yang besar. Kami dalam posisi yang bagus. Jika melihat klasemen, semuanya masih mungkin. Kami punya 4 pertandingan final, dan kami bisa lolos langsung, ujar Lanzaat. Sebagai bagian dari tim kepelatihan Patrick Kluivert, Lanzaat bersama Alex Pastoor dan Gerald van den Burg kini mulai fokus membentuk skuad terbaik timnas Indonesia. Mereka aktif memantau pemain yang berkarier di Liga 1 maupun di luar negeri untuk memastikan timnas diperkuat oleh pemain terbaik. Bagian seremonial sudah selesai. Kami sudah bertemu dengan orang-orang penting dari negara ini dan Federasi Sepak Bola, lanjut Lanzaat. Sekarang saatnya bekerja secara konkret, mulai dari menyeleksi pemain, menentukan formasi, hingga menganalisis pertandingan. Pekerjaan sesungguhnya telah dimulai, tegasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting pada Maret 2025. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Sydney, di mana skuad Garuda harus menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, Indonesia akan kembali bertanding, kali ini menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. 2 laga ini sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Selain itu, 2 pertandingan terakhir di grup C akan digelar pada Juni 2025. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan persaingan yang ketat, timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga. Jika mampu finish di 2 besar, skuad Garuda akan mencatatkan sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menghadapi kendala besar. Dana sebesar 227 miliar rupiah yang dijanjikan PSSI untuk awal tahun 2025 hingga kini belum juga cair. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengumumkan bahwa dana tersebut akan diberikan pada Januari 2025, jauh lebih besar dibandingkan 150 juta rupiah yang diterima PSSI pada 2024. Namun, hingga pertengahan Februari, pencairan dana masih tertunda. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran Kemenpora dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat PSSI memerlukan anggaran sekitar Rp500-600 miliar untuk mendukung timnas Indonesia di berbagai level, termasuk tim senior dan kelompok usia muda. Tanpa dukungan finansial yang cukup, persiapan timnas Indonesia bisa terganggu. Mulai dari kualitas pelatihan, program kompetisi, hingga infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang performa pemain. Meski menghadapi kendala pendanaan dari pemerintah, PSSI tidak tinggal diam. Sejauh ini, PSSI telah menjalin kerjasama dengan 25 perusahaan swasta, yang diperkirakan menyumbang dana sekitar 400 miliar rupiah. Namun, tambahan dana dari pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan program jangka panjang berjalan sesuai rencana, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang alokasi anggaran untuk PSSI. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna mencari solusi terbaik. Sejumlah pengamat sepak bola menyoroti dampak dari keterbatasan anggaran terhadap performa timnas Indonesia. Jika dana tak segera dicairkan, persiapan tim bisa terganggu dan memengaruhi peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski proses naturalisasi kedua pemain belum dimulai, namun penyerang Liga Belanda dan Serie A itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya 2 penyerang Liga Top Eropa itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya demi lolos Piala Dunia 2026. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Morning Sport.
Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Joshua Ijgenraam dan Tijani Noslin, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub Excelsior dan Lazio, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng. Mereka akan memberi kejutan, tegas Morning Sport. Denny Lanzaat, Louis van Gaal yang utus saya untuk melatih timnas Indonesia. Proyek besar PSSI sangat menarik buat saya. Denny Lanzaat yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, memiliki kisah menarik selama karirnya sebagai pemain. Dia pernah membuat Louis van Gaal memohon agar dirinya tetap bertahan di klub. Hal itu terjadi pada 2010, ketika Denny Lanzaat diambang meninggalkan AS Alkmaar asuhan Louis van Gaal untuk bergabung dengan FC Twente. Sebelum hengkang, pemain Belanda berdarah Maluku ini sempat mendapat nasihat dari pelatih legendaris Louis van Gaal agar tetap bertahan. Van Gaal yang dikenal sangat menghargai Lanzaat, meminta agar sang menolak tawaran Fiorentina dan bertahan di AS Alkmaar. Lanzaat menuruti nasihat pertama Van Gaal yakni menolak Fiorentina, tetapi tetap hengkang yakni ke FC Twente. Saya sangat dihargai oleh Van Gaal. Dia mengatakan, apa yang kamu cari di Fiorentina? Di sini kamu lebih baik, ujar Lanzaat, mengenang masa-masa itu dikutip dari laman Ons Oranje. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar kepercayaan Van Gaal terhadap kemampuan Lanzaat, yang memang memiliki pengalaman dan kepemimpinan luar biasa di lapangan. Kini, pengalaman berharga tersebut diteruskan oleh Lanzaat dalam perannya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di klub-klub besar Eropa dan pengetahuan taktis yang luas, Lanzaat berkomitmen membantu timnas Indonesia mencapai prestasi lebih tinggi. Terdekat, Lanzaat sebagai asisten pelatih, akan bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Gerald van den Burg untuk membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Skuad Merah Putih akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan 5 hari berselang menjamu Bahrain di Jakarta. Dua pertandingan itu merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, beralihnya Denny Lanzaat menjadi seorang pelatih, ia akui sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Indonesia yang tak mungkin dia lewatkan. Karena Indonesia sendiri merupakan negara keturunan Denny Lanzaat dari sang ibu, oleh karenanya saat ia mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian di tim kepelatihan Indonesia, langsung setuju. Saya tidak perlu, banyak, berpikir lama dalam mengambil keputusan menjadi asisten di tim kepelatihan timnas Indonesia, ujarnya Denny Lanzaat. Secara pribadi, Lanzaat mengaku bahwa ketika ia mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, tak banyak berpikir langsung menyetujui. Menjadi keluarga besar di tim nasional Indonesia sebagai asisten pelatih, Lanzaat akui ini sangat istimewa karena bisa berjasa untuk tanah keturunannya. Rasanya sangat istimewa, sebagian karena Patrick Kluivert dan saya punya masa lalu, jelasnya. Momen ini menjadikan pengalaman hidup Lanzaat yang sangat istimewa, terlebih lagi ia disatukan oleh rekan terdahulunya di tim kepelatihan timnas Indonesia. Karena selain berjasa untuk membantu timnas Indonesia, ia sangat senang bisa bersatu kembali dengan Patrick Kluivert yang merupakan sosok teman lama. Bahkan pengalaman ini membuatnya sangat terkagum-kagum, seperti hal yang tak terduga bisa berjuang bersama skuad Garuda Indonesia untuk bersinar di kompetisi bergengsi. Dan bagi saya ini adalah momen pekerjaan yang sangat istimewa, karena akar keluarga saya ada di Indonesia, tutupnya Denny Lanzaat. Kehadiran Denny Lanzaat di dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia, bisa menjadi wadah kelancaran komunikasi dengan pemain lokal. Dikarenakan, Denny Lanzaat sendiri merupakan sosok asisten pelatih yang memiliki keturunan Indonesia, dan bahkan ia memiliki pemahaman tentang gaya bahasa Indonesia. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia,
selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi SPS_Football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Joshua Ejgenraam. Joshua merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Menurut postingan Instagram pemain Abroad ID, Joshua memiliki darah keturunan Indonesia. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Joshua memiliki cerita yang sama seperti Maarten Paes. Joshua ternyata tidak memiliki orang tua yang berdarah Indonesia seperti pemain naturalisasi lainnya. Meski begitu, sosok kakek Joshua merupakan Bleachers, sebutan bagi warga Belanda yang tinggal cukup lama di Indonesia. Jadi, pemain yang bermain di Liga Belanda ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Joshua merupakan seorang pemain kelahiran 18 Februari 2002, yang artinya sekarang berusia 23 tahun. Ia memiliki market value 4,35 miliar. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta kedua Liga Belanda. Klub tersebut adalah Excelsior. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Joshua dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera, bahkan bisa jadi pemain inti. Mengingat sang pemain yang masih berada di usia optimalnya, tentunya masih banyak bakat dan skill yang tentunya bisa diasah, apalagi jika berada di bawah naungan Patrick Kluivert dan koleganya. Joshua Ejgenraam dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Joshua Ejgenraam. Jika di masa depan nanti Joshua menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu?